Yap, that's me. Kenalin, nama gue Timothy Fidialdo, reviewer film asal Indonesia yang terpaksa pensiun dini, kabur ke kota Depok karena dikejar-kejar dan diancam sama review-review bayaran yang pernah gue kritik sebelumnya. Dan di kota Depok ini gue masuk ke program Expandable, di mana badan gue bisa di-cloning berkali-kali, seperti yang kalian bisa lihat di video ini. Tapi yang jadi masalah, film ini bukan tentang gue. Tapi tentang teman gue yang namanya Mickey. Mickey 17 disutradarai oleh sutradara asal Korea Selatan peraih Oscar Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Parasite. Dan dibintangi juga oleh sang vampir sange itu sendiri, the one and only Robert Pattinson. Why, you have so much music. What are you listening to? Ya, gue cuman pengen bilang ya, kalau misalnya kalian tertarik untuk menonton film Mickey 17 ini karena kalian pengen menonton film seperti Parasite lagi gitu ya, atau kalian pengen melihat karakter yang super duper cool, emo, tampan dan berani seperti Edward Cullen dan Batman lagi, sepertinya kalian harus mengurungkan niat kalian terlebih dahulu ya untuk menonton film yang satu ini. Kenapa bang? Karena coba kalian dengarkan suara yang satu ini. On Earth, nothing was working out and I wanted to get the hell out of there. But I'm you. Kalian bisa tebak itu suara dari siapa? It's fucking Robert Pattinson. But I'm you. Jadi kalau misalnya kalian membayangkan kalau misalnya Robert Pattinson main di film ini akan menjadi Robert Pattinson yang sebelumnya kalian lihat di film Tenet, Batman, Twilight atau film-film lainnya yang membuat karakternya bisa seketika langsung naik plus 99 aura gitu. Kalian nggak akan melihat hal yang seperti itu di film ini. Yang kalian justru akan lihat adalah minus 99 aura, bos. I'm Edward Cullen. I'm Vengeance. My name is Jeff. Nah, tapi sebelum kita bahas masalah vocal range, masalah dinamika, diferensiasi karakter yang bisa dimainkan sama Robert Pattinson dan luar biasa dia di film ini, kita bahas dulu masalah ekspektasi. Karena kalau misalnya kalian tanya sama gue, apakah lu merekomendasikan menonton Mickey 17 ini, bang? Ya, jawaban gue dengan sangat mudah akan saya rekomendasikan. Tapi perlu disesuaikan dulu ekspektasinya. Karena kalau misalnya ekspektasi kalian pengen menonton film seperti Parasite lagi dengan nuansa thriller atau misalnya Memories of Murder lagi, film-film Bong Joon-ho lainnya yang kalian udah pernah tonton sebelumnya, yang memang gue harus akuin Bong Joon-ho ini nggak pernah gagal kalau misalnya bikin film, selalu bagus sih. Belum pernah ada film jelek yang dia buat gitu. Tapi masalahnya kalau kalian punya ekspektasi kalau film Mickey 17 ini akan menguraikan, memberikan kritik-kritik sosial seperti film-film Bong Joon-ho lainnya dengan sangat-sangat subtle, sangat-sangat elegan, mencoba bercerita lewat sebuah cerita yang nggak mencoba untuk memberitahu penonton, oh kita lagi mengkritik masalah ini loh, oh kita lagi mengkritik masalah ini loh, oh ini pesan moral yang pengen kita sampaikan. Ya itu keunggulan dari Bong Joon-ho kan, dia bisa menyampaikan kritik tanpa terlihat secara on the nose gitu, secara belak-belakan kritik yang dia pengen sampaikan. Jadi ceritanya memang kita bisa nikmati sebagai sebuah thriller yang sangat menarik. Tapi bukan itu lagi-lagi yang kalian akan dapatkan di film ini. Makanya tolong disesuaikan dulu ekspektasi kalian. Langsung aja, gue pengen kasih tau kalau misalnya film yang satu ini super duper absurd dan penuh dengan sindiran-sindiran yang begitu bold. Ini bold mampus. Dalam artian apa sih bold maksud lu bang? Maksud gue, lu dengan sangat mudah, dengan sangat gamblang gitu diperlihatkan, oh ini adalah bentuk karikatur dari sosok pemimpin politik otoriter yang kita tahu selama ini gitu loh. Oh ini adalah bentuk karikatur dari sosok pemimpin religi atau pendeta-pendeta karismatik yang sesat. Oh ini adalah bentuk karikatur dari pemimpin-pemimpin perusahaan yang korup. Dan semua ini akan dijabarkan dalam bentuk style yang sangat-sangat unik ya. Literally genre fluid yang beyond dari film-film Bong Joon-ho sebelumnya. Ya ini bener-bener ya, lu akan dapatkan genre science fiction, romance, action, komedi, satir dalam satu film, lu bayangin.
Semua genre tadi yang gue sebutin akan lu dapatkan lewat film yang satu ini. Seabsurd itu filmnya. Oke, film ini berlatar di bumi, tepatnya di masa depan ketika bumi ini udah tidak layak lagi ditinggali. Memang secara premis sederhana ya, udah sering banget kita temui di film-film post-apokaliptik atau film science fiction lainnya ketika bumi udah nggak layak ditinggali. Tapi yang menjadi unik di sini, cerita berfokus kepada manusia yang melakukan kolonisasi terhadap sebuah planet es bernama Niflheim dan dipimpin oleh seorang politikus gagal bernama Kenneth Marshall yang diperankan sama Mark Ruffalo. Nah, beralih ke karakter utama kita bernama Mickey Barnes yang dimana diceritakan dia ini kejebak utang dan pengen kabur dari bumi. Pas banget, lagi ada lowongan pekerjaan sebagai seorang karyawan dalam misi ekspansi manusia ke planet Niflheim ini. Dan lowongan pekerjaan ini dinamakan sebagai program Expendable. Yang gampangnya, Mickey ini dijadikan tikus laboratorium dalam misi kolonisasi ke planet Niflheim ini. Buat uji radiasi lah, buat disuruh ngihirup udara planet Niflheim ini tanpa menggunakan peralatan apa-apalah, untuk menguji apakah ada virus di planet ini, uji makanan buatan lah, atau uji sistem safety dari sebuah kendaraan. Ya pokoknya si Mickey ini mati berkali-kali sebagai bahan percobaan, sebagai tikus laboratorium. Tapi uniknya, seperti yang gue bilang di awal video, di dalam universe film ini ada sebuah mesin yang begitu canggih yang dapat memfotokopi, dapat mengkloning manusia beserta memori. Jadi memori dari tubuh yang awal bisa ditransfer ulang sehingga terciptalah badan yang baru gitu. Nah, itulah yang dipakai untuk program Expendables ini. Makanya si Mickey ini dibuat mati berulang-ulang karena sebagai bahan percobaan, tapi dihidupkan kembali juga berulang-ulang. Ya, Mickey 1, Mickey 2, Mickey 3 sampai Mickey 17 seperti judul dari film ini. Nah, konflik utama cerita film ini dimulai ketika secara tidak sengaja Mickey 18 itu dikloning. Padahal belum waktunya, karena Mickey 17 belum mati. Karena biasanya kalau misalnya Mickey 15 sudah mati, barulah Mickey 16 baru dikloning gitu. Nggak boleh ada 2 Mickey di saat yang bersamaan, karena itu melanggar hukum, ada violationnya. Nah, si Mickey 18 ini dicetak karena dikira si Mickey 17 sudah mati. Padahal si Mickey 17 ini belum mati. Nani? Nani? Omae wa mou shindeiru. Dan semenjak saat itulah Mickey 17 takut mati. Karena sebelum hal ini terjadi dia nggak takut mati sama sekali. Karena kalau misalnya dia mati, toh pada akhirnya dia akan dikloning ulang juga kan. Dengan memori yang sama pula. Tanpa harus takut kalau misalnya eksistensinya dia di dunia ini akan menghilang gitu kan. Nah, tapi ketika ada Mickey 18, dia jadi takut mati karena kalau misalnya dia mati, yang akan meneruskan Mickey 18, Mickey 19, Mickey 20, Mickey 21 adalah mulai dari Mickey 18. Jadi yang mulai dari nolnya itu si Mickey 18. Jadi eksistensinya si Mickey 17 akan hilang. Nah, ini kan ngomongin eksistensialisme kan. Dan di titik inilah finally Mickey punya tujuan untuk hidup. Karena that's basically humanity. Kita sering kali ya sebagai manusia itu berpikir kalau misalnya ya makin panjang hidup, makin panjang umur, makin bahagia kita gitu kan. Bahkan kalau bisa nggak mati-mati sekalian gitu. Bener-bener hidup terus di muka bumi ini. Tapi pada kenyataannya bukan itu yang akan kita rasakan. Karena kalau misalnya kita nggak punya akhir, kalau kita nggak punya garis finish dalam kehidupan kita, sama aja dengan kita nggak punya tujuan. You don't have any purpose to live. Makanya kalau misalnya ditanya, apa sebenarnya hukuman terberat bagi seorang manusia? Ya hukuman terberat buat gue adalah lu dikutuk gak bisa mati. Karena kalau misalnya lu gak bisa mati, di titik itulah kemanusiaan lu akan hilang. Kenapa? Karena lu gak punya tujuan hidup lagi. Dan itulah yang coba dieksplorasi film ini lewat sebuah pertanyaan. Satu pertanyaan yang ditujukan ke Mickey yang dimunculkan berulang-ulang. By now, what's it feel like to die? Dan tentu saja film ini nggak cuma berhenti di satu layer mengenai humanisme dan eksistensialisme, tapi ada layer lagi yang ditambahin mengenai kritik kapitalisme, ada layer lagi yang ditambahin mengenai kritik eksploitasi lingkungan, ada layer lagi yang ditambahin mengenai sindiran terhadap fasisme. Ya, bukan Bong Joon-ho namanya kalau misalnya nggak menyelipkan banyak sekali kritik sosial dalam filmnya. 왜냐하면 우리가 하나의 나라에서 살고 있다. 지금 하나의 거대한 나라, 자본주의라는 나라인 거죠. Nah, sekarang apa masalah dari film ini? Ya, mungkin akan ada banyak sekali orang yang mengatakan kalau misalnya film ini terlalu on the nose dalam menyelipkan kritik sosial. Berbanding terbalik dengan film-film Bong Joon-ho sebelumnya, seperti Parasite, Snowpiercer, Memories of Murder yang menyelipkan kritik sosial secara subtle, secara tak kasat mata ya, bahkan termasuk Okja juga. Nah, film yang satu ini memang terlalu blak-blakan. Udah jelas
It's obvious kalau misalnya ya si Kenneth Marshall adalah representasi dari kaum kelas atas. Sedangkan Mickey yang selalu dimanfaatkan sebagai tikus laboratorium, tikus percobaan, ya sudah pasti adalah representasi dari kaum kelas bawah yang eksistensi cuman ada untuk bikin kenyang kaum kelas atas. Ini apa? Kapitalisme. Maksudnya kayak semua orang tahu. Nggak perlu ada yang bikin video esai, nggak perlu ada yang bikin review, nggak perlu ada yang bedah film ini. Semua juga tahu anjing. Bocil tetangga gue juga kalau nonton filmnya juga ngerti kalau ini kapitalisme sih. Apalagi penggambaran si Kenneth Marshall yang diperan sama Mark Ruffalo ini yang sangat terlihat mirip. Ya gue nggak perlu kasih lah siapa ini. We will find you, we will eliminate you. Atau misalnya ada satu adegan juga ketika si Mickey ini sangat kesakitan luar biasa sampai-sampai ya udah kita tembak aja lah, lebih manusiawi ditembak kan daripada dibiarkan kesakitan kayak gitu. Karena kalau misalnya dia tembak mati ya masih bisa di-cloning kan gitu. Nah, ketika dia mau ditembak nih sama si Marshall, istrinya si Marshall teriak untuk stop si Marshall tuh buat nembak kepalanya si Mickey. Apakah dia prihatin dengan si Mickey? Ya tentu saja bukan. Karena dia prihatin dengan karpet yang dibubuhin sama si Mickey. Karpet yang di bawahnya dia. Karena kalau misalnya ditembak, otaknya berceceran, darah kemana-mana, karpetnya kena. Dia lebih prihatin sama karpetnya dibandingkan sama Mickey-nya. Kayak, ini kan penggambaran sifat kotor manusia, bukan lewat semiotika yang elegan, yang begitu indah, yang seperti kita lihat di film-film Bong Joon-ho sebelumnya. Yang perlu kita bedah secara sinematografi, secara komposisi, secara dialog. No. Enggak. Ini udah jelas. This is obvious gitu. Makanya gue nggak heran lagi kalau misalnya akan ada banyak yang mungkin nggak suka banget sama film ini karena terlalu belak-belakan, on the nose banget. Oh, wow! Did you see that? Tapi gue punya pendapat yang berbeda ya mengenai film ini ya. Gue suka film ini. Kenapa? Karena jelas-jelas ini film satir ya. Dari genrenya aja ada kata-kata satir di sini gitu. Satir, komedi, karikatur gitu. Kalau misalnya lu tahu karikatur tuh artinya apa? Karikatur kan artinya penggambaran sebuah objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas dari objek tersebut. Kan gitu. Jadi ketika objek tersebut punya ciri khasnya dilebih-lebihkan, dibikin hiperbola. Jadi karikatur ini bisa dibilang malah opositnya, berlawanan sekali dengan kata subtle yang mungkin udah tertanam di kepala kalian kalau kalian mendengar kata Bong Joon-ho gitu. Kayak kalau pengen nonton film kayak Parasite gitu, nonton film kayak Okja ya, langsung ke kata subtle yang terus tertanam di kepala kalian. Wah, gue pengen dapet ini cerita yang lebih elegan lagi, yang lebih indah lagi. Enggak. Bukan itu yang kalian akan dapatkan. Ini karikatur, ini pure melebih-lebihkan, ini pure hiperbola. Contoh ada satu scene ketika si Mickey 18 ini pengen ngebunuh Marshall gitu. Dan dia muncul diperlihatkan lewat dibalik kerumunan, dibalik bayang-bayang. Jadi kamera tuh di zoom pelan-pelan ke arah kerumunan. Dan dibalik celah-celah sempit kerumunan tersebut baru muncul si Robert Pattinson gitu. Si Mickey 18 ini dengan mukanya yang marah. Ketika kamera tuh pelan-pelan kayak begitu dari balik kerumunan di muka marah terus dia pengen nembak. Itu kan dramatisasi yang berlebihan ya kan. Apalagi dengan musik klasik yang dibikin crescendo meningkat terus-menerus intensitasnya gitu. Apalagi editingnya cepet pula gitu pacingnya. Dan diakhiri puncaknya klimaksnya dengan si Marshall yang teriak dengan uap yang menyemprot dia dari atas gitu. Kayak dramatis banget anjing. Kayak lebay, memang lebay. Tapi memang lebaynya itu yang perlu kita nikmati dari film ini. Tapi memang ya harus gue akuin yang jadi masalah ketika si Bong ini bikin film sebold ini akan semakin segmented pula gitu penontonnya gitu. Nggak semua orang akan menerima komedi absurd dari film Mickey 17 ini gitu. Mungkin kalau misalnya lu berekspektasi akan mendapatkan film science fiction action, apalagi arah film ini ke bagian ending makin lama akan terlihat sepertinya kayaknya akan terjadi peperangan nih antara umat manusia melawan alien yang dikasih nama Creepers di film ini. Wah, ini kayaknya akan ada peperangan yang begitu luar biasa, yang bombastis. Mending dihilangkan dulu ekspektasi itu sih. Karena yang akan kalian lihat justru adalah ketololan demi ketololan lewat film ini gitu. Semuanya bener-bener nggak masuk akal, nggak make sense, surrealis banget. Jangan sekali-kali kalian mencoba untuk memasukkan logika ketika mencerna cerita di film ini. Karena yang akan terjadi adalah kalian akan mendapatkan banyak sekali plot hole, banyak sekali cacat logika. Lagi-lagi ini surrealis. Ini bukan film yang space opera, ini bukan Dune, ini bukan Star Wars, ini bukan film-film seperti itu. Film ini nggak mencoba untuk memilking rasa empati penonton terhadap karakter Mickey gitu. Ngemis emosi dari penonton. Bikin penonton jadi kasihan sama karakter Mickey yang dijadikan bahan percobaan. Dan by the way, karena memang ini genrenya satir, hiperbola seperti itu, memang musik itu sangat berperan untuk filmnya. Supaya meningkatkan hiperbolanya lagi gitu. Nah, komposer musik dari film ini sama kayak komposer musik yang ada di film Parasite yang udah sering kerjasama sama si Bong Joon-ho ya, namanya Jung Jae-il. By the way, kalau kalian nonton series Squid Game, itu musik-musiknya itu dia juga yang kompos.
kalau kalian nonton review Squid Game dari gue udah bilang kan, series Squid Game itu bukan series yang mencoba untuk memberikan rasa thrill yang nyata untuk penonton, bukan in a realistic way, tapi in a surrealist way. Gue bilang Squid Game itu surrealis, sama persis sama Mickey 17. Dan terakhir, acting. Ya, memang gak bisa dipungkiri lagi ya, perjalanan karir actingnya seorang Robert Pattinson itu memang menurut gue luar biasa sekali ya. Semenjak Twilight terutama. Ketika lo ingat dulu semua orang ngebully dia, semua orang ngata-ngatain Robert Pattinson ketika dia berperan sebagai Edward Cullen, kayak cringe mampus, dan dia bisa membantah semua bulian netizen yang ditudingkan kepada dia dengan cara apa? Dia memainkan karakter-karakter yang diferensiasi role-nya begitu jauh, men. Gila itu range-nya. Dia bisa membuktikan kalau misalnya dia itu aktor versatile gitu. Dia nggak cuma bisa jadi karakter emo kayak Bruce Wayne atau Edward Cullen doang kan. Dan salah satunya di film ini, ya. Oke, sampai sekarang gue udah nonton film ini kemarin dan gue masih denial kalau misalnya suaranya si Mickey Barnes ini itu bener-bener keluar dari pita suaranya si Robert Pattinson gitu. Gue masih denial, gue masih mikir kayak nggak, ini kayak nggak mungkin, ini pasti ada yang dubbingin si Robert Pattinson gitu. Ini nggak mungkin suaranya si Pattinson itu sendiri gitu. Terlalu tinggi, men. Range vokalnya tuh bener-bener kartunis banget. Ini kayak bukan suaranya Robert Pattinson yang gue kenal. Ya memang kalau misalnya kalian udah nonton filmnya Ghibli The Boy and the Heron versi Inggrisnya, dub Inggrisnya, itu kan yang meranin juga si Pattinson. Your presence is requested. Anjing, itu gue sampai sekarang kalau misalnya disuruh tutup mata gitu, cuma nebak dari suaranya doang itu, ya kira-kira yang meranin suara Heron itu siapa ya? Kayak sampai kiamat pun gue gak bakal bisa nebak aja siapa pemerannya itu, siapa voice actornya itu. Robert Pattinson nih. Sama halnya seperti di film ini. Ini kalau misalnya gue tutup mata nih, gue cuma tahu judulnya Mickey 17 gitu kan. Gue gak tahu trailernya gimana, gue gak tahu ini film tentang apa. Terus gue cuma dengerin suaranya si Mickey ngomong. Ya mungkin yang akan gue pikir adalah ini ya film tentang Mickey Mouse. Dan jangan lupa juga di sini Robert Pattinson memerankan dua karakter yang berbeda dengan diferensiasi role yang lagi-lagi sangat-sangat jauh diferensiasinya. Yang satu si Mickey 17 rapuh, fragile, pengecut gitu, lemah lembut, lebih ramah ke orang lain gitu. Sedangkan yang satu lagi Mickey 18 agresif, kasar, menyelesaikan semuanya dengan kekerasan, impulsif. Itu bener-bener dua karakter yang sangat-sangat berbeda. Nah, tibalah kita pada kesimpulan. Berarti apakah film ini bisa masuk ke dalam kategori masterpiece, absolute cinema? Sayangnya belum. Kenapa? Oke. Here's the thing. Ini satu-satunya masalah paling fatal dari film ini, yang dimana Bong ini terlalu banyak menyelipkan kritik. Dia terlalu pengen menyampaikan semua yang dia pengen sampaikan, sampai-sampai dia lupa emphasize-nya di mana. Dia lupa untuk menonjolkan satu kritik yang menjadi dasar dari cerita di film ini gitu. Ngomongin kapitalisme iya, ngomongin eksistensialisme iya, ngomongin fasisme iya, ngomongin humanisme juga iya. Jadi kayak emphasize utamanya apa? Jadi kalau misalnya dalam desain itu harus punya emphasize. Satu elemen at least dijadikan daya tarik utama. Jadi pertama kali kita ngeliat poster, oh yang pertama kali gue liat ini. Nah ini kan emphasize-nya, ya ini si Robert Pattinson. Kalau misalnya kita lihat dari poster ini kan, ya jelas-jelas dia emphasize. Nah kita nggak dapetin itu dari filmnya. Terlalu banyak yang pengen dimasukin, dan mungkin ini karena budgetnya terlalu tinggi juga ya. Kayak ya dia dari Korea men, terus dari Warner Bros. Nih, gua kasih lu duit 120 juta US dollar, lu serah dah mau buat apa. Ya mungkin dia kayak, wah gua manfaatin aja, gua buat aja semua yang gua pengen gua sampaikan, gua taruh. Jadinya mungkin jadi all over the place aja sih gua ngerasanya gitu. Gua paham banget kok kalau misalnya genre fluid adalah keunggulan dari seorang Bong Joon-ho. Dia spesialis di situ gitu. Bahkan bukan Bong Joon-ho aja. Ya industri film Korea memang jagonya dibikin film-film yang genre-nya fluid, dalam artian nggak ada batasan, nggak ada boundaries antara genre satu ke genre lain. Jadi bener-bener ya udah fluid aja. Lu tiba-tiba bisa masuk genre ini, bisa genre ini dalam satu film. Makanya itu yang membuat industri film Korea bisa maju banget, sedangkan Hollywood stuck. Karena Hollywood tergantung dengan genrenya. Genre superhero matilah lu gitu kan. MCU hilanglah lu. Nah Korea, lu bisa lihat Oldboy, kenapa bisa mengejutkan kayak begitu? Karena genrenya kayak ini film apa kayak begitu kan? Apa itu? Memories of Murder? Apa itu? Film apa itu kan? Itu kan film-film yang benar-benar nggak bisa masuk di bayangan kita, out of the box. That's Korea yang gue tahu. Tapi memang tetap perlu ada emphasize utama yang perlu ditonjolkan. Itu aja sih masalahnya. Kalau kalian tanya final score yang bisa gue kasih untuk film Mickey 17, gue akan kasih 8,5/10 alias cakep. Masih sangat cakep, sangat gue rekomendasikan untuk kalian nonton. Tapi inget tadi yang gue bilang, kalau memang kalian gak suka dengan film absurd, abstrak dengan komedi-komedi satir seperti ini, udah gak usah nonton, mending nonton film yang lain aja.